Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan KPU, jumpa lagi di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Episode kali ini kami berada di Ben Hill di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Dan istimewanya, episode kali ini kami mengajak Ketua KPU Provinsi NTB, Bapak Suhardi Soot SEMM. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung saja nih Pak. Boleh. Terkait pemilu serentak tahun 2024, itu kan rencananya akan ada penggabungan pemilihan antara lain pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, selanjutnya pilkada serentak pun juga akan digabungkan pada tahun yang sama. Nah, dengan semua pemilihan tersebut, bagaimana persiapan KPU dalam menyongsong pemilihan serentak tahun 2024? Jadi pemilu 2024 sebenarnya adalah kelanjutan dari pemilu 2029, di mana aturan yang digunakan juga undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana akan menggunakan 5 surat suara di dalam satu area pemilihan, yaitu pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Nah, ini dalam 1 tahun kita akan menyelenggarakan dua agenda besar, yaitu pemilu dan pemilihan, di mana pemilihannya akan dilakukan di bulan November 2024. Nah, tentu tantangannya di pemilu 2024 adalah bagaimana situasi sosial keamanan politik kita bisa stabil di dua agenda besar tersebut. Oke, baik. Berarti pada tahun 2024 mendatang akan ada penggabungan pemilu dan pemilihan. Pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pilkada serentak. Begitu Pak? Untuk tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu akan dimulai pada tahun berapa? Ya, kalau kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, maka tahapan pemilu itu harus dilaksanakan 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Nah, karena hari ini kita belum memutuskan, KPU belum memutuskan kapan hari H pemungutan suara, maka itu kita belum bisa menentukan kapan tahapan pemilu akan dimulai. Misalnya kalau kita menggunakan jadwal pemilu tahun 2019 pengalaman kemarin, maka 17 April itu akan dilakukan pemungutan suara. Maka itu kemudian ditarik, kalau 17 April 2024, maka itu kemudian ditarik 20 bulan ke belakang. Itu baru akan dijadikan sebagai tahapan awal. Kalau misalnya Februari juga tentu kita akan tarik, atau misalnya kalau di bulan Mei, ya tergantung bagaimana keputusan KPU nanti memutuskan kapan hari H pemungutan suara, karena ini akan sangat menentukan tahapan awal dimulai, kemudian kapan partai politik akan diverifikasi, kemudian kapan dapil juga akan ditetapkan, dan lain sebagainya. Maka ini sangat krusial, KPU harus segera menetapkan kapan hari H pemungutan suara tahun 2020. Untuk selanjutnya, salah satu persiapan penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu salah satunya adalah terkait surat suara. Ya. Nah, untuk penggabungan antara pemilu maupun pemilihan pada tahun 2024 mendatang, itu desain surat suaranya akan seperti apa Pak? Ya, desain surat suara ini yang sedang dirancang oleh KPU. Memang ada upaya untuk penyederhanaan surat suara agar efektivitas dan efisiensi pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita belajar dari pemilu 2019, begitu banyak kesulitan bagi pemilih dan penyelenggara pemilihan, bahkan dalam proses menyalin berita acara pun kemudian menimbulkan waktu yang sangat panjang.
Nah, ini tentu membutuhkan ikhtiar dari penyelenggara pemilu untuk bisa menghadirkan pemilu yang efektif dan efisien. Salah satu ide KPU itu adalah penyederhanaan surat suara. Tapi penyederhanaan surat suara ini juga punya resiko terkait dengan perubahan undang-undang pemilu. Karena selama undang-undang pemilu tidak dirubah, maka itu juga akan sulit bisa dilaksanakan. Kenapa? Itu akan berisiko terhadap pemilih, akan terkait dengan pindah memilih, dan kemudian juga definisi surat suara itu 5 surat suara itu seperti apa. Selama ini kan 5 surat suara itu ya 5 lembar surat suara. Nah, kalau kemudian disederhanakan, digabung, maka definisi ini juga harus berubah. Baik Pak Ketua, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini supaya kawan KPU juga bisa tahu. Jadi di tempat ini kita bisa melihat pemandangan Kota Mataram. Dari sini bisa terlihat Islamic Center di Kota Mataram. Kemudian pemandangan pesisir pantai. Sangat indah sekali, bukan Pak Ketua? Ya, alhamdulillah, luar biasa ini. Luar biasa. Tempatnya menarik dan saya kira ini juga penting untuk dikunjungi oleh pemilih-pemilih masyarakat pemilih kita. Terutama pemilih milenial. Makanya pemilih milenial juga melihat bahwa ini kita mengambil lokasi ini juga tidak sembarangan. Ini juga bagian dari upaya kita menghadirkan pemilu menjadi milik generasi milenial. Baik, betul sekali. Menjadikan pemilu adalah milik generasi milenial. Jadi teman-teman semua jangan lupa nanti pada saatnya untuk datang ke TPS. Berkaca pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang lalu, bagaimana solusi yang dapat kita tempuh agar setiap permasalahan-permasalahan teknis pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu tidak terulang kembali pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Ya, saya kira 2024 itu punya tantangan yang sama dengan tahun 2019. Nah, menyadari hal itu maka KPU itu harus berani melakukan terobosan. Salah satu terobosan yang harus ditawarkan oleh KPU di pemilu 2024 adalah bagaimana digitalisasi proses dan hasil pemilu di TPS itu bisa dilakukan. Ini akan mengurangi beban penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, untuk melakukan pengadministrasian terhadap hasil pemilu. Karena waktu yang dibutuhkan untuk pengadministrasian berita acara, penandatanganan, kemudian penyalinan, itu saya hitung di NTB dengan 27 anggota DPD, itu ada 152 salinan yang harus dibuat oleh petugas KPPS. Ini menurut saya harus dilakukan lompatan dengan melakukan digitalisasi. Hasil pemilu, di mana ketika itu misalnya Sirekap ini dioptimalkan, dimanfaatkan di pemilu 2019, kemudian produk digitalisasi itu bisa hadir, maka mungkin tanda tangan digital juga bisa dipakai. Nah, ini saya kira ini terobosan yang harus dilakukan oleh KPU periode ke depan untuk memastikan bahwa digitalisasi proses dan hasil ini kemudian akan mempermudah, mempercepat, mengefisienkan dan memurahkan pemilu kita. Dan yang paling penting adalah pemilu 2024 tidak boleh ada korban manusia lagi penyelenggara pemilu. Baik. Berarti kawan KPU, digitalisasi proses dan hasil pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang sangatlah penting untuk kita lakukan. Karena tidak boleh ada lagi penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, yang menjadi korban dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Sebelum mengakhiri bincang kita episode kali ini, mungkin ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Nah, saya ingin menikmati kopi saya. Oke, silakan Pak. Ya, pemilu 2024 ini kita harus punya harapan. Harapannya untuk kebaikan baik penyelenggara, peserta maupun pemilih.
Jadi pemilu 2024 itu harus menjadi pemilu yang memudahkan, kemudian mengefisienkan waktu, dan yang ketiga adalah mempermudah beban kerja, mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu khususnya di tingkat KPPS yang dari pengalaman 2019 kita punya masalah di beban kerja yang mengakibatkan banyak penyelenggara kita yang mengalami kematian dan ada yang kelelahan. Nah, kita tidak ingin pemilu 2024 itu terulang lagi, maka harus ada terobosan baik dari sisi teknologi untuk memudahkan, untuk menyederhanakan, dan untuk memastikan hasilnya bisa disaksikan, bisa dihadirkan kepada publik, hasil yang transparan, akuntabel, dan bisa dipercaya. Baik, tentu harapan kita semua agar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang tidak memakan korban lagi sebagaimana pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang lalu. Demikian episode Ngopi kali ini. Jumpa lagi pada episode Ngopi selanjutnya. Tetap saksikan Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan KPU Provinsi NTB. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.